Selamat siang adik-adik. Shalom. Kita jumpa kembali dalam kegiatan sekolah minggu subjenjang anak remaja 2. Nah, sebelum kita memulai, kakak pengasuh ingin bertanya, adik-adik semua di rumah tentu dalam keadaan sehat kan? Ya, puji Tuhan, kita semua sehat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Nah adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, dan pembacaan yang kedua Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Nah, tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur sebab kami ada di hari Minggu, hari Tuhan. Dalam kegiatan sekolah minggu di subjenjang anak remaja 2, kami akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kami mohon Roh Kudus Tuhan ada pada kami, supaya ketika kami membaca, kami mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu itu akan diam dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak pengasuh akan membawa adik-adik dalam sebuah studi kasus. Adik-adik simak ya ceritanya. Nah, pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang bernama Dinda. Dinda berjalan dari pelabuhan menuju ke terminal. Nah, Dinda kemudian naik angkot. Ternyata supir angkotnya adalah seorang anak muda. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan? Kalau adik-adik naik angkot, mobil angkot itu akan terus berkejar-kejaran. Kenapa? Ya karena mereka tentu berebut penumpang. Nah, adik-adik, angkot yang Dinda naik ini ada 7 orang penumpang, termasuk Dinda. Dan ada 5 kursi kosong yang belum ditempati orang. Kemudian dalam perjalanan menuju terminal, dari kejauhan Dinda melihat di tepian jalan ada seorang ibu dan 3 orang anaknya yang sedang berdiri. Setiap kali angkot yang melewati ibu itu pasti berhenti. Tapi tak lama kemudian angkot itu berjalan lagi. Dan itu terulang beberapa kali. Sampai angkot yang dinaiki Dinda itu tiba juga di depan sang ibu. Kemudian angkotnya berhenti dan si ibu bertanya, "Dek, angkotnya melewati terminal ya?" Sopir angkot itu menjawab, "Iya Bu." Dan ibu itu kemudian berkata lagi, "Tapi saya dan ketiga anak saya tidak punya ongkos, Kak." Sopir itu menjawab, "Tidak apa-apa Bu, naik saja." Si ibu kelihatan ragu. Dan sopir angkot itu kemudian berucap lagi, "Ibu, naik saja, tidak apa-apa Bu." Nah, ibu dan ketiga anak itu kemudian bergegas naik. Angkot yang dinaiki Dinda kemudian berjalan terus. Dan pada saat tiba di terminal, angkot itu berhenti. Dan sang ibu beserta 3 anaknya, penumpang gratisan itu, kemudian bergegas turun. Sambil berucap kepada sopir angkot, "Terima kasih Nak." Nah adik-adik, ternyata di belakang ibu tadi ada seorang bapak juga yang turun di terminal. Sang bapak itu kemudian memberikan uang kepada supir angkot 20.000 rupiah.
Sopir angkot segera mengembalikan uang kembalian. Tapi kata bapak, tidak usah nak, itu ongkos untuk saya, tapi juga untuk 4 orang penumpang tadi. Dan jangan berhenti berbuat baik ya nak. Itu pesan terakhir dari bapak yang dermawan itu. Nah adik-adik, itu cerita studi kasus yang kakak sampaikan. Nah, dari cerita ini, bagaimanakah menurut adik-adik, apakah ada perbuatan-perbuatan baik yang dikisahkan dalam cerita tadi? Dan yang kedua, bagaimana sikap adik-adik apabila adik-adik menjadi saksi Kristus di dunia? Nah, kakak tahu, pasti adik-adik menjawab, dalam cerita tadi ada perbuatan-perbuatan baik kan? Ya, benar. Kisah studi kasus tadi ada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh sopir angkot itu, yang kemudian memberi kesempatan kepada sang ibu dan ketiga orang anaknya menaiki angkotnya tanpa membayar. Adik-adik bisa membayangkan kan? Zaman sekarang tentu sudah sulit mendapatkan orang seperti itu. Seorang anak muda yang baik hati, yang mau menerima penumpang tanpa membayar. Dan yang kedua adalah seorang bapak yang baik hati, yang kemudian dia tidak hanya membayar untuk dirinya, tapi juga dia membayar untuk ibu dan ketiga anak tadi. Padahal sesungguhnya bapak itu tidak mengenal mereka. Nah adik-adik, perbuatan baik itu dilakukan bukan saja untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang kita kenal, bukan untuk mama dan papa, bukan untuk kakak pengasuh saja. Tapi perbuatan baik itu harus kita lakukan setiap waktu dan kepada siapa saja, tanpa pandang bulu. Sekalipun kita tidak mengenal, tetapi kita harus selalu berbuat baik. Dan perbuatan baik itu bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita menjadi tenar, tapi supaya Allah tetap dipermuliakan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembacaan firman di hari ini, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47, itu bercerita tentang cara hidup jemaat yang pertama. Dalam kisah di Alkitab itu dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu atau jemaat yang pertama itu mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Mereka terus berdoa, mereka berkumpul, memecahkan roti, dan makan bersama. Dan itu dilakukan dengan senang hati, dan selalu mereka berkumpul di bait Allah. Itu cara hidup jemaat yang pertama, yang saling peduli satu dengan yang lain. Milik mereka adalah milik bersama. Bahkan ada yang menjual hartanya, kemudian dibagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah adik-adik, cerita hari ini mau mengajarkan kepada kita sebagai anak remaja, kalau menjadi saksi Kristus di dunia, kita harus selalu berbuat baik. Dan dengan perbuatan-perbuatan baik itu, nama Tuhan akan tetap dipermuliakan. Ketika orang melihat kita melakukan perbuatan baik, bahkan bertutur yang sopan, tentu orang akan mengenal Kristus yang kita imani. Dengan perbuatan kita, dengan tutur kata kita yang baik, banyak orang akan mengenal Kristus yang kita imani.
Nah, adik-adik, cukup di sini cerita kakak. Kita akan berjumpa lagi di minggu berikutnya. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih sebab kami ada lagi di penghujung pertemuan di siang hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, sekalipun kami melakukan kegiatan sekolah minggu hanya di rumah saja. Tapi kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Biarlah Roh Kudus mengartikan semua yang sudah Hamba sampaikan kepada anak-anak asuhan, supaya semua mereka mengerti bagaimana hidup sebagai saksi Kristus. Bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus bertutur kata, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat setiap perkataan dan perbuatan baik mereka. Kami mendoakan semua anak-anak remaja di tengah-tengah jemaat GPM Bethel. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kesehatan yang baik. Biarlah pertumbuhan mereka akan menjadi pertumbuhan yang baik karena Tuhan memberkatinya. Kami mendoakan setiap orang tua dari anak-anak asuhan kami. Tuhan pun memberkati mereka supaya hikmat dan kesanggupan Tuhan anugerahkan buat mereka, sehingga mereka dimampukan untuk tetap mendidik dan mendewasakan anak-anak yang Tuhan berikan bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Bapa memberkati pembacaan firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi seluruh kehidupan kami, khusus bagi kehidupan anak-anak remaja. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mohon Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami, sekalipun kami ada dalam situasi penyebaran virus corona yang membuat kami ketakutan, kami cemas, kami khawatir. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu memberikan bagi kami kehidupan yang layak. Biarlah Tuhan, Engkau mengendalikan seluruh dunia. Engkau mengendalikan bangsa kami. Engkau mengendalikan kota ini, supaya kami tetap ada dalam keadaan yang sehat. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati semua orang yang Tuhan pakai untuk menata layani dan membantu para pasien yang sudah terkena virus corona. Biarlah Tuhan memberi kesehatan ekstra bagi mereka. Tuhan memberi sukacita dan kekuatan bagi mereka. Biarlah dengan apa yang Tuhan berikan, mereka tetap ada dalam keadaan yang sehat. Bapa di surga, semua orang yang bertanggung jawab, yang membantu pemerintah untuk mengatasi perkembangan virus ini, kami pun berdoa bagi mereka. Lalu Bapa, kami akan segera berpisah. Ini doa kami padamu Tuhan. Kami mohon ampun untuk dosa dan salah kami. Lalu biarlah di dalam nama Yesus Kristus, kami bawa doa kami kepada Bapa di surga. Dan kami mohon berkat. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah, cinta dari Yesus yang tidak pernah berkesudahan, dalam tuntunan Roh Kudus menyertai, melindungi, membimbing kami semua, hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekian perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang berikutnya. Shalom.